hari ini ya semuanya siap ya, sesuai dengan yang seharusnya. Setiap orang menunjukkan dirinya, kelihatan ya, bukan hanya kepalanya toh. Yuk, dibetulkan dulu sebelum kita mulai kelasnya. Oke, ada Valerie, ada Giselle, Ashley. Ya, yuk kameranya dibetulkan dulu. Ya, Justin silakan. Oke. Kita berdoa dulu ya untuk memulai kelas kita ya. Ashley yang pimpin doa. Ya, Mister. Oke. Tuhan, hari ini kita mau belajar Bible ya Tuhan. Tolong berkati kita ya Tuhan. Berikan kami hikmat dan mendengarkan pelajaran ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tadi janjinya connecting, Mister. Oke. Terima kasih, Ashley. Sama-sama, Mister. Kita presensi dulu ya. Ashley, Ada, Mister. Catherine, tidak ada. Christian Lee. Hadir, tadi aku isi minum. Oke, Clement. Halo, Clement. Lazaro siapanya? Ya, Mister. Polan. Ada, Mister. Giselle. Ada, Mister. Hans. Ada. Jensina. Hadir. Justin. Hadir. Keanu. Ada. Tadi aku record itu dari. Kenny ada, Mister. Michael. Ya. Ya. Rafael. Ada. Sean. Mana Sean? Ada ya. Enggak tahu. Tiffany. Kimat ada. Tadi Sean ada sebelumnya. Iya. Iya. Oke. Valentina Leticia. Ada, Mister. Valerie. Ada, Mister. Oke. Sean kemana ya Sean? Ya, baik. Berarti kita yang kurang itu adalah Sean. Ya, nggak tahu Sean kemana. Rajin lagi ya. Kenapa, Christian? Ini bahas soal rajin lagi. Enggak. Oke. Kita masuk ke dalam materi yang baru. Untuk minggu ini kita masuk ke bab berikutnya.
Kemarin terakhir kan kita masih membahas mengenai rajin. Kita masuk di bab yang kedua, yaitu mengenai berubah menjadi baru. Oke, judulnya adalah berubah menjadi baru. Nah, supaya anak-anak dibiasakan ketika kelas itu sudah dimulai, maka setiap orang itu harus siap. Setiap peralatannya, alat tulisnya, kemudian juga harus siap ketika ditanya, maka harus bisa menjawab. Oke, ini kemana nih? Ada yang hilang-hilang nih kemana nih? Seva, kemana Seva? Hai Seva. Oke, biasakan ya izin ya sebelum pergi ya. Oke, yang sudah kepalanya sudah mulai tidak kelihatan itu, ayo muncul. Clement, kamu kemana Clement? Hai Clement. Yuk, stay ya. Tadi aku mau kencing. Oh, ngomong dong, harus ngomong. Jangan di chat. Mending kalian ngomong di sini aja biar kedengaran. Soalnya kalau di chat kadang-kadang kalau lagi mengajar enggak sempat membukanya. Jadi kamu langsung bicara saja. Oke, jadi ini adalah pelajaran kita minggu ini. Kita akan membahas mengenai berubah menjadi baru. Kita coba lihat dulu berubah. Kalau kita mendengar kata berubah itu, maka kita pasti tahu bahwa setiap hal itu pasti dia mengalami namanya perubahan. Ya toh? Semua ciptaan Tuhan yang ada di bumi pasti akan mengalami perubahan. Ya, misalnya kamu, misalnya Rafael. Rafael itu waktu masih bayi ya masih kecil, lebih kecil, terus belum bisa berbicara, masih susah. Aku juga. Masih. Lalu ketika dia mulai masuk sekolah, ya sudah beda lagi. Ya, perubahannya sudah pasti banyak. Mulai belajar berbicara, mulai belajar menulis, belajar membaca. Dan aku bisa. Sampai hari ini pasti perubahannya lebih banyak lagi, ya kan, dibandingkan dari 2 atau 3 tahun yang lalu. Jadi segala sesuatu itu berubah. Misalnya ada lagi, misalnya tanaman, tumbuhan juga sama akan mengalami perubahan sama seperti kita. Setiap makhluk hidup itu juga mengalami perubahan. Meskipun benda mati sekalipun ya juga mengalami perubahan. Benda mati berubah atau mengalami penyusutan. Nah, biasanya seperti itu ya. Misalnya besi itu ada berkarat, terus lama-kelamaan jadi tanah juga. Makhluk hidup, nah ini ada salah ketik. Bentar. Makhluk hidup dan tumbuhan berubah atau mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kalau makhluk hidup itu dia ada perkembangbiakannya, itu sebuah perubahan juga yang dulunya 1 menjadi 2 atau 3. Lalu tumbuh-tumbuhan juga sama, ketika sudah bertumbuh lalu ada waktunya dia berbuah, ada waktunya dia mati, habis waktunya. Nah, kalau manusia bagaimana? Kenapa makhluk hidup? Ya, manusia makhluk hidup, tetapi yang kita bicarakan bukan hanya perubahan secara fisik. Bukan hanya perubahan yang secara tubuh kamu yang kelihatan ini, ada lagi perubahan yang lain yang harus kita lihat. Manusia menjadi manusia baru. Oke, kalau dulu setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi? Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kenapa? Masuk neraka. Tulisannya hitam. Oh, belum dimunculkan, enggak apa-apa nanti. Apa yang terjadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa? Masuk neraka lah. Lah kok masuk neraka? Siapa yang bilang? Oh, maaf. Oh iya lupa. Apa coba yang terjadi? Ayo, siapa yang ingat ketika Adam dan Hawa
Melanggar apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tidak mengampuni. Menghukum. Enggak dong. Menghukumnya gimana caranya? Mengeluarkan mereka dari Taman Eden. Ya, jadi yang terjadi adalah Adam dan Hawa itu diusir dari Taman Eden. Itu artinya apa coba? Artinya karena mereka itu sudah bekerja sama dengan iblis, berarti mereka menjadi musuh Allah. Otomatis itu. Nah, kalau sudah begitu apa nasibnya manusia? Nasibnya ya bahaya, kasihan. Tidak akan mengalami yang namanya keselamatan kalau sudah begitu. Nah, jadi sejak itu manusia menjadi manusia yang diciptakan pertama itu disebut manusia lama. Oke, manusia lama atau manusia yang diciptakan dari debu tanah yang pernah jatuh ke dalam dosa. Lalu kalau manusia itu bertobat atau mengakui kesalahannya disebut atau berubah menjadi manusia baru. Nah, ini kalau sudah bertobat, sudah mengakui kesalahannya. Nah, coba kalian lihat di gambar ini. Sebuah kepompong yang menjadi ulat yang menjijikkan dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang cantik dan indah. Ini kan kalau di pelajaran IPA kan seperti ini. Iya, biasanya kayak gitu. Ya, di pelajaran IPA begini toh. Kalau kalian melihat ini menjijikkan ini. Kayak Ya. ulat. Kayak ulat. Iya, itu pasti masih menjijikkan. Tapi kalau sudah jadi ini, sudah jadi kupu-kupu dewasa itu udah cantik. Udah kelihatan bagus. Ya. Nah, Itu kok kayak ulat tuh ya? iya. Ulat itu kan ada berbagai jenis, ada banyak jenisnya ya. Ulatnya kok kuning. Ini, ya banyak jenisnya ulat itu banyak. Ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang hitam, ada. Itu tergantung. Ada yang merah. Ya, kalau lihat nih kupu-kupunya ini kan ada kuning hitam sama dengan warnanya ini. Ada kuning hitam-hitam. Nah, jadi ini adalah proses perubahannya kupu-kupu. Dulunya itu seperti larva ini menjijikkan. Tidak ada yang suka, malah takut. Tetapi ketika jadi kupu-kupu, orang-orang suka. Nah, ini sebenarnya adalah gambaran dari kita dulu waktu sebelum Tuhan mengampuni itu seperti itu. Ya, sebelum diselamatkan oleh Tuhan seperti itu. Nah, manusia itu ketika jatuh ke dalam dosa itu menjadi sama seperti iblis, sumber dosa dan menjadi jahat di dalam hatinya, tidak damai dengan Allah, menjadi musuhnya Allah. Nah, jadi kondisi manusia itu ketika jatuh ke dalam dosa kayak gini nih, kayak larva ini, ulat ini ditakuti sama orang atau dia tidak ada sesuatu yang baik. Nah, tetapi kita bersyukur nih karena melalui penyelamatan Allah dan pertobatan manusia, maka berubahlah menjadi manusia baru yang mengekspresikan Allah yang kudus dan baik. Tadinya itu sudah seperti iblis, ya kan, mengikuti keinginan iblis, sekarang sudah berubah menjadi baik. Itu karena kita ada namanya mengaku kesalahan atau mengaku dosa. Coba kalau manusia tidak mengaku dosa. Ya sama aja, tetap sama seperti ini, sama seperti iblis itu tadi, menakutkan. Ya, gitu ya. Jadi ada sebuah perubahan nih, dan perubahan itu terjadi tergantung kita itu percaya kepada Tuhan apa enggak. Meskipun Tuhan sudah mengampuni, sudah menebus, tetapi kalau manusia tetap ngotot tidak mau percaya Tuhan, mau tetap berbuat jahat, mau tetap hidup sembarangan, ya sama. Yang diekspresikan atau yang ditampilkan itu ya sifat jahatnya iblis. Nah, itu percuma. Oke, coba kita lihat. Setelah manusia bertobat, maka kehidupannya akan berubah. Nih, dulu itu mengikuti iblis atau miliknya iblis, kegelapan nih. Ya, tidak taat, suka berbuat dosa, suka yang jahat, tidak suka beribadah, tidak suka berdoa dan membaca Alkitab. Ini kondisi manusia yang
tidak bertobat. Nah, jangan-jangan ada nih yang seperti ini. Ayo, kalau sampai ada yang seperti ini, ingat loh ya, ini adalah sebuah kejahatan atau sebuah hal yang jahat di mata Tuhan. Ayo di cross check setiap orang, dicek satu-satu. Saya kayak gini apa enggak ya? Yang tidak suka berdoa, tidak suka beribadah, tidak pernah membaca Alkitab. Ingat, kamu itu dianggap sebagai orang-orang yang berbuat kejahatan atau yang tidak mengikuti apa yang Tuhan mau. Sama seperti si Hawa diusir dari Taman Eden. Karena apa? Yaitu tidak taat. Makanya anak-anak itu di rumah, ya, kalau orang tua itu berbicara, orang tua itu menasihati, harus ditaati. Ya, tidak boleh melawan. Oke? Nah, jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Coba Gisel, mana nggak kelihatan? Mr. Firman nggak lihat kamu di mana. Ayo, turun lagi, turun coba. Gisel, ayo, sebatas leher, ayo. Valentina, ke tengah sedikit. Valeri juga. Diturunkan lagi. Oke. Yuk, sebelum kita lanjut, diperbaiki dulu kameranya. Nah, oke. Jadi semakin anak-anak itu tidak mengikuti atau tidak menuruti orang tua, guru, maka itu pertanda kita ini sedang mengekspresikan sifat jahatnya iblis. Iblis itu suka memberontak. Dia tidak mau taat kepada Allah, dia melawan. Nah, kalau kamu suka melawan di rumah, ya itu sama saja tuh. Hati-hati loh ya. Semakin suka melawan, semakin iblis suka sama kamu. Sekarang, setelah bertobat, setelah mengakui kesalahannya, sekarang sesuai dengan Allah jadinya. Nah, maksudnya apa? Menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Yang tadinya memberontak sekarang menjadi berdamai dengan Allah, ya, baikan dengan Allah. Tadinya kamu sudah menjadi musuh Allah karena kita itu sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi ketika Tuhan menebus, ketika kita mengakui kesalahan, maka kita sekarang menjadi kawannya Allah, temannya Allah. Ya. Kita menjadi anak-anak Allah, rajin bangun pagi berdoa dan membaca Alkitab, rajin beribadah, taat kepada Allah dan orang tua, karakternya tepat, tidak malas. Nah, ini orang-orang yang sudah baru itu seperti itu. Sudah berubahnya banyak juga. Nah, itu tergantung nih. Kalian ini adalah anak-anak yang sudah berubah apa belum, itu akan kelihatan dari tingkah lakunya. Ya. Yang malas-malas, yang suka memberontak, yang suka berbohong, yang tidak pernah membaca Alkitabnya, tidak pernah berdoa, ini hati-hati. Oke, saatnya sekarang anak-anak itu mengalami yang namanya hidup baru atau berubah menjadi baru. Ya, kita tidak bisa dong terus-terusan mengikuti kemauan si iblis. Oh, iblis meminta supaya malas-malasan, supaya memberontak kepada Tuhan, ya, supaya tidak taat kepada orang tua. Ya, jangan diikuti, harus belajar. Oh, tidak boleh. Saya tidak boleh memberontak kepada orang tua. Nah, ini hal yang harus kita pelajari ya. Nah, ya. Oke, kemudian perubahan dalam hidup manusia. Kita coba lihat perubahan dalam hidup manusia itu perubahannya ada. Fisik. Ya, betul, ada perubahan fisik. Dimulai dari perubahan fisik. Kalian tahu apa itu perubahan fisik? Dari kecil bertumbuh sampai menjadi besar. Nah, terus? Mister, tulisannya hitam. Gak kelihatan, Mister. Oh iya, itu belum di next. Saya mau tanya dulu yang kalian tahu loh, jangan baca yang itu.
Dari Apa? kecil, Perubahan fisik itu apa saja? dari kecil bertumbuh menjadi besar. Terus selain itu? Kalau aku ini menjadi bayi terus menjadi anak-anak terus jadi remaja terus jadi dewasa terus jadi lansia. Sama Ya, aja. itu secara fisik ya. Kalau secara fisik itu berkaitan dengan ini tubuh fisik loh, tubuh kalian nih loh. Ya, kakinya menjadi lebih besar, beda sama waktu masih bayi. Tangannya juga, terus badannya, terus lebih tinggi, ya kan? Yang umur 1 tahun sama umur 5 tahun ya pasti beda. Itu ada perubahan fisiknya. Secara fisik berubah. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Kemudian perubahan mental. Perubahan mental ini adalah perubahan di jiwa. Nah, harus diingat loh ya. Kalau perubahan fisik itu berarti perubahan di tubuh secara fisik. Kalau perubahan mental itu adalah perubahan di jiwa atau di psikis. Oke, coba kalian lihat di sini. Perubahan dari, misalnya nih, ini contohnya dari penakut atau ragu-ragu menjadi lebih berani dan percaya diri. Kemudian pola pikirnya, tadinya itu berpikir kekanak-kanakan. Berpikirnya sekarang sudah beda, sudah mulai dewasa. Ya kan, terus emosinya tadinya itu wah nangis tidak jelas, sekarang sudah mulai pinter, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Nah, ini perubahan mental semua. Kemampuannya anak-anak itu untuk bisa berpikir, ya, bisa menanggapi sesuatu, itu ketika ditanya sudah bisa berbicara dengan baik, berargumentasi. Tadinya enggak bisa. Hai Ashley, kamu tutup apa tuh kameramu? Ya, jangan ditutup. Oke. Kemudian yang ketiga ada namanya perubahan sifat atau karakter. Ini penting nih. Yang pentingnya perubahan pola pikir. Ya, bagaimana kita berpikir atau menanggapi sesuatu. Kemudian apalagi? Dan tindakan yang mana dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia berada. Misalnya ketertiban, kesopanan, hormat, taat, benar, tepat, ketat, rajin, lapang, cermat, dan lain-lain. Nah, jadi ini perubahan yang sangat penting, ya. Perubahan ini sangat penting, yaitu perubahan yang terjadi, ya, yang disebabkan oleh lingkungan. Misalnya di mana kalian berada pasti ada penyesuaiannya, pasti ada perubahan yang menyesuaikan untuk itu. Nah, jadi tidak mungkin ketika masih kecil, masih umur 2 tahun sama umur 5 tahun atau 10 tahun sama aja. Tingkah lakunya pasti sudah berbeda juga. Ya, karakternya juga wajib berbeda. Nah, kita harus menjadi anak-anak yang bisa menyesuaikan. Jangan sampai terhadap orang tua sama dengan terhadap teman sebaya. Bahasanya sama, kata-katanya sama, enggak boleh. Itu kan berarti kalau sudah terhadap orang tua harus belajar lebih sopan. Ya kan? Harus belajar hormat. Tidak bisa lagi sembarangan, ya kan? Nah, kemudian karakter kita bagaimana menjadi orang yang taat misalnya. Lalu ada perubahan yang lain, perubahan yang berikutnya yaitu perubahan rohaninya, di aspek rohaninya. Nah, harus ada pertumbuhannya. Yang tadinya, wah, Mister saya itu tidak pernah suka baca Alkitab loh. Saya cuma suka main game aja. Nah, sekarang sudah mulai belajar, pelan-pelan sudah mulai membaca Alkitab. Ini juga satu perubahan, ini perubahan yang sangat baik. Coba Mister Firman tanya dulu, siapa di sini yang setiap hari itu minimal ada pembacaan Alkitab sedikit? Coba angkat tangan. Ya, entah itu satu pasal, entah itu dalam seminggu 3 kali, toh enggak apa-apa. Seva, kamu baca setiap hari atau bagaimana? Ya, aku setiap hari sih. Setiap hari berapa banyak? Satu pasal, satu hari satu pasal gitu. Itu rutin sampai seminggu. Satu hari itu waktu mau tidur.
biasanya waktu malam itu baca. Oke, ini bagus ya. Coba siapa lagi? Kalau satu hari itu aku 5 kali baca Alkitab. Kenapa, Christian? Ngetir gini ya, naik turun. Aku biasanya baca Alkitab 5 kali. 5 kali dalam sehari, maksudnya gimana? Iya, Chris. Aku pas waktunya, pas waktu pagi lah, siang, sore, malam. Ya, baca Alkitab benar? Iya, gitu. Coba Mr. Firman pengen buktinya kayak gimana? Katanya kamu kelas 3 kamu ngomongnya Islam, Chris. Oh iya, aku Islam. Nah, terus. Tapi aku dulunya orang Kristen. Oh, Malah aku oke. Selain Christian, siapa lagi? sekarang aku orang Islam. Gimana sih? Aku bingung. Kanu, kenapa? Christian loh ngomong agamanya bikin aku Oh, bingung. Oh ya, katanya Islam, katanya Kristen, aku juga bingung. nggak usah dibahas yang itu dulu. Kita coba bahas kelasnya dulu ya. Ayo, siapa lagi yang membaca Alkitab nih? Justin, gimana? Aku baca Alkitab sebelum tidur malam 1 pasal. Itu setiap hari. Ya. Oke, bagus. Kamu juga bisa pakai di pagi hari, Justin. Itu pagi lebih bagus. Takutnya kalau tunggu malam biasanya tiba-tiba nggak sadar ketiduran. Nah, terus lupa. Ya. Ya, maksudku itu kan tempat tidurku di atas, jadi ke atas terus baca Alkitab dulu terus siap-siap tidur gitu. Oke, ya, oke. Itu juga oke. Siapa lagi nih yang punya pengalaman membaca Alkitab? Mau cuma sekali dalam seminggu 2 kali, enggak apa-apa, coba. Mr. Firman mau tahu. Ada lagi? Oke, artinya karena anak-anak ini hampir semuanya tidak terbiasa, maka harus dimulai dari sekarang. Oke, kita harus punya yang namanya pembacaan Alkitab. Tidak peduli itu mau bacanya cuma berapa ayat tok misalnya, enggak apa-apa. Yang penting mau berlatih dulu. Karena kalau tidak dimulai sekarang, kamu memulainya kapan? Nah, jadi harus dimulai sekarang pelan-pelan. Ya, Ashley? Ashley kenapa? Nggak apa-apa, Mister. Oke. Nah, jadi setidaknya itu ada jadwalnya. Oke, nanti mungkin di semester 2 Mr. Firman akan membimbing anak-anak itu supaya punya jadwal pembacaan Alkitab. Nah, jadi setiap hari bisa dicentang-centangi, oh saya sudah baca Mister sampai sekian. Oke, itu bagus, itu sebuah perubahan. Kan hari ini kan belum. Berarti harus ada perubahannya. Oke, coba kita lihat nih. Perubahan di aspek kerohanian yang dialami oleh manusia. Kalau yang tadi itu kita banyak membahas mengenai aspek yang berkaitan dengan tubuh atau berkaitan dengan jiwa, pikirannya manusia. Sekarang coba kita lihat. Setelah manusia bertobat, maka dia memiliki Allah dan dia menjadi anak-anak Allah. Dia menjadi milik Allah. Ya, ini yang terjadi. Kalau sudah manusia itu bertobat, mengakui kesalahannya, maka dia menjadi milik Allah. Dia kemudian apa? Meninggalkan perbuatan dosa. Nah, dulu yang tadinya adalah berbicaranya sembarangan, kasar, tidak baik, sekarang sudah belajar untuk mengurangi dan bahkan meninggalkannya. Kemudian memulai kehidupan yang baru. Nah, memulai kehidupan yang baru. Maksudnya apa? Kebiasaan-kebiasaan yang lama tidak dilakukan lagi. Mulai membiasakan sesuatu yang baru.
membaca Alkitab. Oke, ini perlu. Berdoa. Ya, doa juga perlu. Jangan cuma pas makan toh. Kemudian beribadah. Beribadah ini banyak ya, bukan hanya ke gereja loh ya beribadah itu. Beribadah itu termasuk perbuatanmu. Oke, tingkah lakumu. Perkataanmu itu seperti apa? Kalau perkataannya menjadi berkat itu juga ibadah. Oke. Nah, kalau perkataannya kasar, perkataannya tidak sopan, perkataannya kotor, ini bukan ibadah. Oke, jadi ibadah itu bisa banyak, bisa perkataan. Kamu membaca Alkitab, berdoa juga itu adalah sebuah ibadah, karena ibadah itu kan bukan hanya pergi di satu tempat atau di gereja berdoa bernyanyi, bukan hanya itu, tetapi kehidupan sehari-hari juga. Kemudian ada lagi mengasihi. Nah, yang tadinya orang ini tidak terlalu peduli sama orang lain, ya, tidak terlalu banyak mempedulikan teman-temannya. Sekarang ketika dia sudah berubah, maka dia mulai mengasihi temannya, dia mulai berbuat baik. Ya, akhirnya yang terakhir adalah mencerminkan sifat Allah. Maksudnya apa? Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik, mengasihi, Tuhan yang murah hati. Ya, dia tidak kasar, tidak pernah berbohong. Ini ciri-cirinya. Kalau masih banyak berbohong, masih banyak berkata kasar, masih banyak menceritakan orang lain. Nah, ini bisa dipertanyakan, jangan-jangan memang tidak ada berubah, belum berubah, ya, masih hidup yang lama. Makanya seperti itu. Nah, perubahan ini itu yang mengerjakan adalah Tuhan itu sendiri sebenarnya. Nah, tergantung anak-anak itu terbiasa enggak berdoa sama Tuhan, terbiasa enggak membaca firman Tuhan. Kalau enggak terbiasa ya enggak bisa juga. Perubahan itu enggak bisa datang sendirinya kalau kita tidak ada komunikasi dengan Tuhan. Ini tergantung ya, semakin kamu terbiasa berdoa. Mister, Ya, ini harus ditulis apa enggak, Mister? nanti setelah Mr. Firman jelaskan itu. Ya, jadi seperti itu ya, perubahan itu terjadi adalah karena kita berkomunikasi dengan Tuhan atau karena Tuhan itu bekerja di dalam kalian. Itulah baru ada namanya perubahan. Oke, ayo kalian catat yang ini dulu, perubahan di aspek kerohanian. Yuk, semuanya mencatat dulu. Christian. Yuk, semua mencatat. Dicatat ya, dicatat. Yang dicatat mana? Semuanya. Mister, aku ambil cas-casan dulu, Mister. Oke. Ini sudah semua, catat? Belum. Ya, yuk.
Sudah, Mister. Sudah, Mister. Sudah, oke. Belum. Yang belum, ayo dilanjut dulu. Sudah? Sudah. Sudah, semuanya sudah? Belum, Oh, tinggal dikit. Oke. Tinggal mencerminkan. Udah. Aku belum. ya, yang belum segera diselesaikan. Waktunya 5 menit lagi. Lah iya, makanya yuk. Udah, Mister. Sudah, semuanya sudah ya. Oke. Sampai di situ ada pertanyaan enggak? Kepada pertanyaan? Kayaknya sih nggak ada. Yang lain enggak ada. Oke, jadi itu ya, anak-anak ya. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan harus di dalam hidupnya itu harus ada yang berbeda dengan orang yang umum. Oke, tidak boleh sama. Ya. Artinya harus ada namanya perubahan. Terus kalau sudah besar seperti ini, kalian sudah kelas 5, harusnya beda sama yang sebelumnya. 1 tahun yang lalu berbeda lagi, 1 semester yang lalu beda sama sekarang. Harus mulai belajar lebih dewasa. Ya kan, di dalam tingkah laku, di dalam karakter, dan di dalam kebiasaannya itu harus sudah berubah. Tidak boleh sama lagi. Kita harus ada perubahan. Perubahannya tentunya lebih baik. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kelas kita sampai di sini. Ya, semoga anak-anak belajar kita berubah sedikit demi sedikit, khususnya di aspek karakternya.
Oke, kita mau berdoa untuk menutup kelas kita. Saya minta Hans yang berdoa. Hans Pawitra. Ya, Hans, ayo. sebentar. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kami dapat belajar Bible. Tolong berkati kami setelah pelajaran. Tolong buat semua yang kami pelajari bisa kami pahami. Masih Tuhan, ya amin. Amin. Oke, thank you Hans. Terima kasih anak-anak semua ya. Untuk kelasnya hari ini, Tuhan berkati kalian. Semangat untuk kelas berikutnya. Bye.